Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang sistem informasi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Dwi Febriani, NIM 206190045. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem informasi akademik. Sistem informasi akademik adalah suatu aplikasi yang membantu sekolah untuk mengelola data-data mengenai data akademik. Sistem informasi akademik sekolah adalah sebuah program pengelolaan informasi akademik sekolah berbasis web. Program ini dirancang untuk mengelola sekolah pada semua jenjang, mulai dari sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama, dan sekolah lanjutan tingkat atas. Program ini mendukung semua jenis sekolah dengan berbagai jurusan. Program ini juga terintegrasi dengan sistem informasi biaya pendidikan dan e-learning. Selanjutnya, tujuan sistem informasi akademik. Tujuan penggunaan sistem informasi akademik sekolah yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi baik dari segi biaya, tenaga, maupun waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Maya Dwi Febriani, NIM 206190045. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan manfaat sistem informasi akademik. Penjelasan yang pertama yaitu kelebihan sistem informasi akademik. Yang pertama, berbasis web sehingga mudah diakses dari semua komputer tablet, dan telepon seluler, dapat digunakan secara online maupun offline, tidak memerlukan aplikasi klien tambahan, dan tidak tergantung kepada sistem operasi tertentu. Yang kedua, data dapat diekspor ke format lain. Yang ketiga, dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Dan yang keempat yaitu tidak memerlukan perangkat dengan spesifikasi tinggi. Selanjutnya yaitu manfaat sistem informasi akademik. Yang pertama, mempermudah pendataan guru, siswa, mata pelajaran, nilai, dan kegiatan akademik sekolah. Yang kedua, mempermudah dan mempercepat proses pencarian informasi akademik sekolah. Yang ketiga, mempermudah konversi data akademik sekolah ke format lain untuk diolah kembali maupun untuk disajikan secara langsung. Yang keempat, meningkatkan efisiensi terutama karena berkurangnya dokumen yang harus dicetak secara fisik. Yang kelima, merapikan dan memberikan standar format informasi akademik sekolah. Yang keenam, meningkatkan transparansi informasi akademik sekolah. Dan yang terakhir yaitu sebagai salah satu sarana promosi yang dapat meningkatkan prestise sekolah. Perkenalkan, nama saya Maidatul Laila. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan sistem informasi akademik atau bisa disingkat SIAKAD. Saat kita masuk ke aplikasi JIBAS, kita bisa memilih menu yang bertuliskan akademik. Di situ kita masukkan username, bisa ditulis JIBAS kecil, dan password bisa ditulis password. Lalu kita login. Di dalam situ ada 10 menu. Yang pertama yaitu menu referensi. Menu ini digunakan untuk mengelola data-data ajuan aplikasi SIAKAD. Pengoperasiannya di mana pegawai akan melakukan proses departemen atau jenis sekolah. Departemen telah diinput, maka pegawai bisa menginput angkatan, tingkat, tahun ajaran, dan semester.
Kemudian dari angkatan tingkat tahun ajar akan diinput kelas siswa. Selain itu, secara terpisah, pegawai bisa mengedit identitas sekolah. Di dalam menu referensi ada beberapa menu lagi seperti yaitu menu pegawai. Ini digunakan untuk mendata pegawai-pegawai sekolah. Pegawai sekolah dikategorikan menjadi dua, yaitu pegawai akademik dan non-akademik. Akademik yaitu seperti kepala sekolah, guru, wali kelas, sedangkan non-akademik seperti pegawai keuangan, perpustakaan, dan lain-lain. Selain itu ada menu lagi, identitas sekolah. Ini digunakan untuk mengelola dan mendata identitas sekolah, misal logo sekolah, nama sekolah, dan alamat sekolah. Selanjutnya ada menu departemen. Ini digunakan untuk mendata departemen yang ada di sekolah. Misal, suatu sekolah terdiri dari SD, SMP, dan SMA. Selanjutnya itu angkatan. Ini digunakan untuk mendata angkatan-angkatan yang ada pada setiap departemen. Misal, angkatan 2020. Selanjutnya itu tingkat. Ini digunakan untuk mendata tingkatan-tingkatan yang ada pada setiap kelas di departemen. Selanjutnya itu tahun ajaran, yaitu digunakan untuk mendata tahun ajaran yang berlangsung pada departemen. Misal tahun ajaran 2019 sampai 2020. Selanjutnya itu semester. Ini digunakan untuk pembagian tahapan-tahapan proses kegiatan belajar mengajar di sekolah dalam 1 tahun ajar. Selanjutnya itu kelas. Ini digunakan untuk mendata kelas-kelas dalam suatu ajaran di setiap departemen di sekolah. Selanjutnya itu menu yang kedua, yaitu penerimaan siswa baru. Ini digunakan untuk mengelola kegiatan penerimaan siswa baru. Dalam menu PSB, kita bisa mengelola mengenai PSB yang diperlukan dalam akademik sekolah. Misalnya dari proses PSB sampai penempatan siswa baru. Dalam menu PSB itu ada beberapa menu lagi seperti proses penerimaan siswa baru. Ini digunakan untuk penamaan kegiatan penerimaan siswa baru. Misal penerimaan siswa baru SMA Pelita 2019 sampai 2020. Selanjutnya itu kelompok calon siswa. Ini digunakan untuk penamaan kelompok calon siswa, misal golongan 1, golongan 2, jalur mandiri, dan lain-lain. Selanjutnya, pendataan calon siswa. Ini digunakan untuk mendata calon siswa yang mendaftar saat berlangsungnya proses penerimaan siswa baru, misal formulir pendaftaran. Selanjutnya, tahun ajar angkatan dan kelas baru. Ini digunakan untuk melakukan pendataan penerimaan siswa baru. Selanjutnya, penempatan siswa baru. Ini digunakan untuk menempatkan kelas pada calon siswa pada proses penerimaan siswa baru yang dinyatakan lolos seleksi dan diterima menjadi siswa baru. Selanjutnya, cari calon siswa. Ini digunakan untuk melakukan proses pencarian calon siswa. Selanjutnya itu statistik penerimaan siswa baru. Ini digunakan untuk menampilkan laporan statistik jumlah siswa baru pada penerimaan siswa baru. Selanjutnya yaitu menu yang ketiga, yaitu menu guru dan pelajaran. Menu ini digunakan untuk mendata guru-guru yang mengajar dan pelajaran-pelajaran yang diajarkan di sekolah. Dalam menu pelajaran itu digunakan untuk mendata pelajaran-pelajaran yang diajarkan di sekolah. Dalam menu pelajaran ada beberapa menu seperti pendataan pelajaran. Ini digunakan untuk mendata pelajaran yang diajarkan pada setiap departemen. Selanjutnya, rencana program pembelajaran atau RPP.
Ini digunakan untuk mendata informasi rencana program pembelajaran untuk setiap pelajaran. Selanjutnya, jenis-jenis pengujian. Ini digunakan untuk mendata jenis-jenis pengujian setiap pelajaran yang diajarkan di sekolah. Selanjutnya, aturan pemberian grading untuk rapot siswa. Ini digunakan untuk menyusun aturan pemberian grading. Grading sendiri yaitu merupakan huruf mutu dari nilai rapot siswa yang ditentukan berdasarkan rentang nilai minimal dan maksimal. Selanjutnya yaitu aturan perhitungan nilai untuk rapot siswa. Ini digunakan untuk menyusun aturan perhitungan nilai rapot siswa. Aturan perhitungan digunakan untuk menghitung secara otomatis nilai rapot setiap siswa. Selanjutnya pada menu guru. Di situ digunakan untuk mendata guru-guru yang mengajar satu atau beberapa pelajaran di suatu departemen di sekolah. Dalam menu tersebut ada beberapa menu lagi seperti status guru. Ini digunakan untuk mendata status guru yang diterapkan di sekolah. Selanjutnya itu pelajaran. Ini digunakan untuk mendata pelajaran-pelajaran yang diajarkan di sekolah. Selanjutnya pegawai. Ini digunakan untuk mendata pegawai-pegawai yang ada di sekolah. Selanjutnya itu pendataan guru. Ini digunakan untuk mendata pegawai-pegawai yang menjadi guru-guru mata pelajaran di setiap departemen yang ada di sekolah. Selanjutnya yaitu menu yang keempat, yaitu jadwal dan kalender. Menu ini digunakan untuk menyusun jadwal belajar mengajar, kalender akademik, dan kegiatan sekolah yang ada di sekolah. Jadwal pada itu digunakan untuk menyusun jadwal pelajaran setiap kelas dan guru. Dalam menu jadwal ada beberapa menu seperti jam belajar. Ini digunakan untuk mendata pembagian waktu kegiatan belajar untuk tiap departemen. Selanjutnya, penyusunan jadwal setiap guru. Ini digunakan untuk menyusun jadwal mengajar setiap guru. Selanjutnya yaitu penyusunan jadwal setiap kelas. Ini digunakan untuk menyusun jadwal pelajaran berdasarkan kelas. Jadwal disusun berdasarkan guru-guru yang mengajar di suatu kelas. Selanjutnya, rekapitulasi jadwal setiap guru. Ini digunakan untuk menampilkan laporan distribusi jam mengajar guru selama 1 tahun ajar di satu departemen. Selanjutnya menu kalender. Ini digunakan untuk menyusun jadwal kegiatan akademik dan kesiswaan. Seperti pada menu tahun ajar, ini sudah dijelaskan di awal, dan kalender akademik ini digunakan untuk menyusun jadwal akademik dan kesiswaan selama 1 tahun ajaran. Selanjutnya yaitu menu yang kelima, yaitu kesiswaan. Ini digunakan untuk mengelola data-data mengenai siswa, yaitu seperti tahun ajaran akademik kelas. Ini digunakan untuk melakukan pendataan siswa. Diperlukan data-data tahun ajar angkatan dan kelas. Selanjutnya yaitu pendataan siswa. Ini digunakan untuk mendata siswa. Selanjutnya pindah kelas. Ini digunakan untuk memindahkan siswa dari satu kelas ke kelas lain yang tingkatannya masih sama atau masih setara. Selanjutnya yaitu cari siswa. Ini digunakan untuk melakukan proses pencarian data siswa. Selanjutnya statistik kesiswaan. Ini digunakan untuk menampilkan berbagai laporan statistik jumlah dan distribusi siswa. Selanjutnya PIN siswa dan orang tua. Ini digunakan untuk menampilkan data PIN siswa dan orang tua. PIN siswa dan orang tua digunakan sebagai kata sandi atau password untuk masuk
ke situs komunitas yang disediakan oleh pihak sekolah. Menu yang keenam yaitu presensi. Ini digunakan untuk mengelola data presensi harian dan presensi pelajaran. Presensi harian biasanya digunakan pada tingkatan TK atau SD, sedangkan presensi belajar biasanya digunakan pada tingkatan SMP atau SMA. Pada menu presensi harian itu ada beberapa menu seperti cetak forum presensi harian. Ini digunakan untuk mencetak forum presensi harian yang akan dibagikan kepada setiap guru untuk mendata kehadiran siswa. Selanjutnya, presensi harian. Ini digunakan untuk menginputkan data presensi harian setiap siswa sesuai dengan data yang ada pada forum presensi siswa pada submenu sebelumnya. Selanjutnya, laporan presensi harian siswa. Ini digunakan untuk menampilkan laporan presensi harian siswa. Selanjutnya yaitu statistik kehadiran siswa. Ini digunakan untuk menampilkan laporan presensi harian setiap siswa di suatu kelas dalam bentuk grafik. Selanjutnya yaitu menu presensi pelajaran. Ini digunakan untuk mendata presensi per pelajaran. Menu yang ketujuh yaitu penilaian. Ini digunakan untuk mendata nilai-nilai siswa, menghitung nilai rapot, cetak rapot, dan melihat berbagai laporan nilai siswa. Dalam menu penilaian ada beberapa menu lagi seperti cetak forum penilaian. Ini digunakan untuk mencetak forum penilaian yang akan dicetak dan dibagikan pada setiap guru untuk nilai setiap siswa. Selanjutnya, penilaian pelajaran. Ini digunakan guru atau staf sekolah untuk mendata nilai ujian setiap siswa, menghitung nilai rata-rata per siswa, nilai rata-rata per kelas, dan menghitung nilai akhir setiap siswa. Selanjutnya, perhitungan nilai rapot. Ini digunakan untuk membantu perhitungan nilai rapot siswa. Selanjutnya, komentar rapot. Ini digunakan untuk menulis komentar rapot setiap siswa dari masing-masing guru pelajaran. Selanjutnya, nilai rapot setiap siswa. Ini digunakan untuk menampilkan berbagai laporan hasil belajar mulai dari laporan nilai rapot, komentar rapot, presensi harian, dan presensi belajar dari siswa-siswa di suatu kelas untuk satu semester. Selanjutnya yaitu rata-rata RPP setiap kelas. Ini digunakan untuk menampilkan laporan rata-rata nilai per rencana program pembelajaran atau RPP setiap kelas. Selanjutnya, rata-rata RPP setiap siswa. Ini digunakan untuk menampilkan laporan rata-rata per rencana program pembelajaran atau RPP setiap siswa. Selanjutnya, laporan nilai setiap siswa. Ini digunakan untuk menampilkan riwayat nilai-nilai ujian seorang siswa untuk setiap pelajaran. Selanjutnya itu rata-rata nilai setiap siswa. Ini digunakan untuk menampilkan riwayat rata-rata nilai ujian seorang siswa untuk setiap pelajaran. Menu yang ke-8 yaitu kenaikan dan kelulusan. Menu ini digunakan untuk mengelola data-data kenaikan dan kelulusan siswa pada masing-masing departemen. Ada beberapa menu seperti departemen tahun ajar angkatan kelas baru. Ini diperlukan dalam pendataan mengenai kesiswaan, terutama dalam hal kenaikan dan ketidaknaikan kelas. Selanjutnya yaitu kenaikan kelas. Ini digunakan untuk mengelola
kenaikan kelas siswa. Selanjutnya, tidak naik kelas. Ini digunakan untuk mengelola tidak naik kelas siswa. Selanjutnya yaitu kelulusan, yaitu digunakan untuk mengelola kelulusan siswa. Selanjutnya yaitu pendataan alumni. Ini digunakan untuk mendata alumni. Selanjutnya itu daftar alumni. Ini digunakan untuk menampilkan daftar alumni. Selanjutnya pencarian alumni. Ini digunakan untuk pencarian data alumni. Menu yang ke-9 yaitu mutasi. Ini digunakan untuk mengelola data mutasi siswa. Ada beberapa menu lagi seperti jenis-jenis mutasi siswa. Ini digunakan untuk mengelola penamaan jenis-jenis mutasi yang mungkin terjadi. Selanjutnya, itu mutasi siswa. Ini digunakan untuk mendata siswa yang melakukan mutasi. Selanjutnya itu daftar mutasi siswa. Ini digunakan untuk menampilkan data-data siswa yang melakukan mutasi. Selanjutnya itu statistik mutasi siswa. Ini digunakan untuk menampilkan berbagai laporan statistik jumlah dan distribusi siswa yang dimutasi untuk setiap departemen. Menu yang ke-10 yaitu pengaturan. Ini digunakan untuk mengelola data-data pengaturan. Ada beberapa menu seperti daftar pengguna. Ini digunakan untuk melakukan penambahan daftar pengguna aplikasi. Selanjutnya itu ganti password. Ini digunakan untuk mengganti password pengguna aplikasi. Selanjutnya itu audit perubahan nilai. Ini digunakan untuk melihat hasil perubahan nilai yang telah dilakukan oleh pengguna yang didaftar. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.